Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Masya Allah. Sahara. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Buka bersama Sahara, ya insya Allah setahun sekali ya buka bersamanya ya. Jadi untuk sekalian penutupan pertemuan di Ramadan ya, nggak semua mitra emang diundang. Yang sebenarnya yang diundang itu cuma mitra Bandung dan yang ada di grup Sahara Prioritas. Jadi nggak di-share di grup kalau ini tuh. Karena saya cuma pengen silaturahmi sama mitra-mitra yang di Bandung tuh siapa aja sih ini ya. Yang mau jadi Sahara Prioritas tuh siapa aja. Alhamdulillah banyak yang hadir. Yang daftar sebenarnya 40, sisanya ada yang nggak bisa hadir karena ada yang sakit dan juga mungkin masih ada yang di jalan. Jadi insya Allah kita nanti kalau bisa jangan dulu pulang ya sampai subuh ya. Siap. Kunci bisnis sebenarnya gimana caranya kita mengerjakan berjamaah. Ya karena bisnis yang dijalankan berjamaah itu hasilnya lebih eksponensial, lebih cepat. Karena kalau kita jualan sendiri, yang belinya belum tentu ada. Tapi kalau kita bareng-bareng, mereka akan saling support satu sama yang lainnya. Makanya didirikan komunitas Sahara apa tujuannya biar nggak ngerjain sendiri-sendiri gitu. Nah tugas kita gimana caranya membantu ngasih peluang, ngasih solusi. Ini loh ada bisnis yang bisa dikerjain dengan modalnya kecil sekali seumur hidup, dimentorin sampai bisa, cara kerjanya terukur, hasilnya terukur dan besar. Ini baru ketemu bisnis yang kayak di Best Corporation ini baru sekarang saya. Makanya saya mau fokus di bisnis ini. Ya dari semenjak 2019 sampai sekarang saya fokus ngerjain bisnis sampai dapat motor, mobil dan rumahnya. Nah tugasnya sekarang saya adalah nge-mentorin Bapak Ibu semua. Sekarang gilirannya Bapak Ibu semua yang sebenarnya harusnya kerjanya lebih giat dari saya. Bener nggak? Kalau misalnya owner sama karyawan harusnya kan karyawan kerjanya lebih giat. Owner itu kan mikirin nih gimana caranya karyawan sejahtera. Nah sekarang Bapak Ibu semua sekarang kerja keras nih supaya nanti suatu saat jadi owner semuanya. Ya cuman enaknya di sini kan kita ini ya dibesarkannya melalui kekeluargaan, komunitas. Jadi nggak ada istilah ini owner, ini bos, ini bawahan. Nggak ada. Kita ini keluarga. Ini mitra yang baru gabung, ini mentor. Yang dimana tugasnya mentor ini ngajarin, nge-mentorin, berbagi ya. Jadi kita nggak ada atasan bawahan. Tapi teman-teman mitra yang suatu saat bisa menjadi mentor dan leader juga. Ya kita bertahap nih. Suatu saat insya Allah teman-teman ada di posisi saya juga. Ya walaupun sekarang teman-teman baru memulai, ya kita nggak tahu rezeki besok itu siapa yang lebih besar. Bisa jadi Bapak Ibu semua. Kalau saya sekarang baru dapat asetnya 3,7 miliar, mungkin Bapak Ibu semua besok tahu-tahu 10 miliar. Kan nggak ada yang tahu rezeki kan. Rezeki itu kan rahasia, rahasia Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ini mohon maaf nih saya di atas ya. Tapi memang roda itu berputar. Dulu saya di bawah, sekarang saya di atas. Dan kehidupan itu berputar, sepakat nggak Bapak Ibu? Ya kadang di bawah banget. Nah jangan sampai kayak teman saya dulu gitu prinsipnya, katanya roda berputar tapi kadang di bawah banget. Nah jangan. Harus tadi gimana caranya kita bisa naik ke atas. Nah, Bapak Ibu semuanya ada istilah tak kenal maka jangan main sayang-sayang Bu, tuh istri saya di sono noh. Ngomel. Jadi komunitas ini bukan komunitas anti riba. Ya. Kalau anti berarti kan nggak boleh. Komunitas anti laki-laki berarti isinya perempuan apa laki-laki? Perempuan karena anti laki. Nah, kita tidak anti sama yang namanya riba, tapi kita mau nolong. Nah, caranya nolong gimana? Caranya nolong kita ajarin usaha, Pak. Ya, kita ajarin usaha. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekarang masih punya utang, masih punya riba, insya Allah kita tolong. Nah, sekarang saya tanya siapa yang punya utang, katakan saya. Nah, yang tadi yang ngacungnya setengah, saya doain utangnya lunasnya setengah. Nah, oleh karena itu ini pentingnya tadi membangun mindset, Pak. Nah, yang paling mudah membangun mindset itu adalah di ranah komunitas. Karena namanya komunitas itu berdasarkan tadi kecintaan, berdasarkan kesukaan. Contoh Pak, komunitas motor Harley, berarti orang-orang yang punya motor, berarti cinta nggak sama motor Harley?
Cinta. Komunitas motor Vespa dan lain-lain, Pak. Nah, kita komunitas Sahara berarti komunitas orang-orang yang mau jadi pengusaha dan mungkin sebelumnya punya hutang, Pak. Semua kan tugasnya emang syiar dakwah. Ya, daripada orang-orang ngabisin uang, kan selama ini kan kita ngabisin uang lebaran tuh pasti jutaan. Habis lebaran nyari duit lagi bingung tuh. Baju ya tiap lebaran gitu-gitu aja. Jadi orang Indonesia tuh dipaksa konsumtif, paham nggak? Dipaksa nyari duit untuk ngeluarin duit. Yang kaya siapa? Yang kaya para pedagang. Nah, para pedagang yang besar ini kadang bukan orang pribumi. Orang-orang Chinese yang punya toko-toko fashion gede, yang punya toko di mall, teman-teman beli belanja di Jogja. Orang pribuminya mah jadi karyawannya. Yang punyanya mah rata-rata orang luar semua, orang Chinese semua. Nah, kita dipaksa kerja pergi pagi, siang, sore, malam hanya untuk konsumtif keperluan baju. Padahal baju itu hanya dipakai buat lebaran doang. Padahal pas lebaran itu baju harganya naik, bukan di diskon itu tuh. Ditaikin dulu, turunin setengahnya. Itu tuh sebenarnya naik. Ya, jadi kita semua minimal mengerem konsumtif kita lebaran tahun ini. Dan sambil, nih Bapak Ibu semua tetap kita jangan pernah berhenti syiarnya. Kalau Bapak Ibu semua sekarang bergerak di online, online-nya makin jalan aja terus. Karena sejatinya ya banyak orang-orang yang ngerem menjelang lebaran. Nah, kita terus jalan. Ya, kalau misalnya konten TikTok nggak bisa nih. Jadi kalau namanya pengusaha ya, jangan mengeluh, berusaha, cari solusi. Makanya namanya pengusaha anti riba. Bukan komunitas anti riba, kita pengusaha. Ketemu kendala, langsung cari, kita usaha. Gimana caranya keluar dari permasalahan tersebut. TikTok nih, nggak bisa nih, waduh lebaran ngonten apa ya? Bingung saya, nggak ada ide, sibuk. Nah, pasang Facebook Ads. Sekarang Facebook Ads, nanti saya udah angkat adminnya Kang Fajar. Khusus Sahara Prioritas yang hadir di sini. Ya, nanti bisa ngehubungin Kang Fajar untuk minta dijokiin sama Kang Fajar. Ya, bisa jadi adminnya Kang Fajar. Yang paling penting teman-teman bisa tetap kerja, database setiap hari masuk. Bahkan saya lebaran tetap aja calon mitra masuk WhatsApp. Karena setiap lebaran, Pak, ya setiap lebaran orang yang punya hutang tetap mikirin hutang. Pasti. Oh, enggak. Paling cuma salaman udah makan ketupat mikirin hutang lagi. Pasti buka TikTok lagi. Pasti buka Facebook lagi. Nah, tetap kita promosi, kita bantu mereka gitu ya. Ya, saya yakin teman-teman semua kan ini terasa terbantu gara-gara informasi datang ke Sahara, jadi ada harapan lagi kan. Coba kalau di rumah mikirin hutang terus minimal masuk komunitas Sahara lupa masalah hutangnya kan. Lupa dulu sesaat, nanti pulang inget lagi kan. Maafnya di atas ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Ini teh dari Bandung semua? Iya, Bandung. Atau dari semua dari Bandung. Oh, Karawang. Keren. Oh gitu. Siap. Usir dari Bandung. Iya betul ya. Intinya yang hadir di sini itu orang-orang yang pingin berubah kehidupannya kan, yang pingin jauh lebih baik lah, intinya seperti itu. Betul apa yang dikatakan Kang Algian tadi, kita ini menuju lebaran, kita beli baju lebaran dan lain sebagainya itu membuat kaya seseorang. Dan itu kebanyakan orang yang sudah kaya dibikin kaya lagi, benar nggak? Apalagi dari segi konsumtif kita juga, dari segi makanan dan lain sebagainya, kita mengkonsumsi produk-produk orang-orang yang sudah berduit gitu. Nah, sekarang saatnya kita yang berduit sebenarnya. Nah,
Apa yang membedakan? Karena yang membedakan itu semua yang saya rasakan itu mereka itu konsepnya bisnis. Kalau kebanyakan masyarakat kita itu konsepnya karyawan. Ya saya ingin tahu ada nggak karyawan yang bisa kaya di luar korupsi? Nggak ada, jarang ya. PNS juga kan kehitung lah gajinya berapa gitu ya. Kenapa mereka bisa kaya? Banyak yang saya lihat PNS yang punya rumah mewah, mobil mewah, tapi dia bersih, nggak korupsi. Ternyata di belakangnya bisnis. Gitu. Tetap yang membuat kita sukses, yang membuat kita kaya itu bisnis. Nah, yang harus kita rubah sekarang apa? Yang harus kita rubah sekarang tuh mindset kita, pola pikir kita. Yang tadinya pola pikir karyawan dijadikan jadi pola pikir bisnis. Saya suka berpikir, makan saya sama, minum saya sama. Otak juga kan sama Allah dikasih, kesehatan sama. Tapi kenapa mereka punya mobil sport, kenapa kita enggak? Karena dari kecil mereka ditanamkan pola pikir pembisnis. Nah, kita baru mulai, tapi belum telat. Kita rubah pola pikir kita, insya Allah semuanya akan sukses. Ya, mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang silakan. Alhamdulillah bisa mendampingi kita, ya menyemangati kita di penghujung Ramadan ya. Karena Ramadan tahun ini nggak akan terulang lagi nih. Bisa jadi Ramadan tahun ini kan Ramadan terakhir. Ya, tapi dengan Ramadan, walaupun ini jadi Ramadan terakhir, minimal kita nanti dapat amal jariahnya banyak. Ya, insya Allah mudah-mudahan setiap dosa kita diampuni di bulan suci Ramadan tahun ini. Jadi ketika nanti Bapak Ibu semua insya Allah nih beres Ramadan bersih lagi kayak bayi. Bayi kalau lapar tinggal ngapain Bu? Nangis. Ibunya langsung ngasih susu nggak? Ngasih. Walaupun ibunya nggak punya duit, kalau nangisnya makin teriak, ibunya berani ngutang buat beli susu. Itu saking nggak ada dosanya bayi. Nah, kalau Bapak Ibu semua sekarang pahalanya banyak di bulan suci Ramadan nih. Ya, niat ibadah, setiap niat kerja niatnya ibadah. Nanti lebaran udah polos lagi, minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya di Business Best Corporation bersama Sahara. Saya bisa kerja ngelebihin Kang Algian, bantuin saya kerjain PT Base-nya. Mudah-mudahan luxury saya lebih banyak daripada Kang Algian, bisa dapat Pajero. Terus sambil nangisnya setiap hari ke Allah. Kalau saya mau udah dapat luxury jadi jarang nangis misalnya ya. Jadi kendor, teman-teman makin minta nangis kayak anak bayi nangis ke Allah. Tapi sambil ikhtiar. Ini bisa jadi Bapak Ibu semua tahu-tahu suksesnya ngelebihin saya. Ngelebihin saya bisa jadi insya Allah. Masa iya Allah ya menciptakan masyarakat Indonesia 250 juta jiwa yang pinternya baru ada cuma ratusan di PT Base, kan kebilang luxury ada berapa kan nih Mas? Ya paling 200 200. Mas saya dari 300 juta jiwa nih cuma 200 orang yang pinter. Kan nggak mungkin kan? Masih ada 200 juta jiwa yang lain tuh. Ya 200 sampai 300 juta jiwa yang belum daftar PT Base yang bisa jadi ada yang pinter. Nah bisa jadi yang pinter, yang konsisten, yang semangatnya itu ada di bawah jaringan Bapak Ibu semua nanti. Nah itu cuman bisa Allah yang ngabulin. Makanya Ramadan ini tugas teman-teman bersihkan kita dari dosa, doanya kuatin, ikhtiarnya kuatin. Ya padahal kata Kang Dodi tadi makannya sama, bikinnya sama, dan yang paling penting kita dikasih waktu sama 24 jam. Ibu 24 jam, Bapak 24 jam. Adil Allah mah. Dan Allah itu maha adil terhadap rezeki kita juga. Jadi yang dibayar itu yang kerja, yang doa, yang ibadah. Ada yang nanya, waktu saya nge-share tuh duplikasi 5 dapat 700 juta. Wah, ada yang komen tuh Camit. Ya itu mah yang paling untung ya Kang Algian katanya. Saya langsung kasih voice note. Pak, saya tahu. Ya, yang saya yakinin adalah Allah itu nggak tidur. Allah itu maha melihat. Ya, Allah itu maha adil. Jadi bagi Allah itu yang kerja, yang doa, yang ibadah pasti yang dikasih. Kalau saya diem aja nggak akan dikasih. Masa Allah nggak adil? Kalau kita Islam pasti kita nasihat. Langsung dia nggak ngomen lagi. Ya, nggak ngomen lagi. Jadi walaupun saya luxury, kalau Bapak Ibu lebih semangat kerjanya, bisa jadi jaringan saya rontok, jaringan Bapak Ibu naik. Cuma sebelah doang saya. Bisa jadi Bapak Ibu lebih untung. Tapi nggak mungkin dong. Wah, ada mitra saya semangat, sayanya diem aja. Nggak bisa. Jadi saya pun tetap akan kerja. Buat Bapak Ibu semua. Karena sekarang saya lagi nyari amal jariah. Buat saya sukses dunia dan akhirat. Dan Bapak Ibu semua sekarang nyari kekayaan buat Bapak, buat keluarga. Karena kita nggak bisa motivasi orang lain kalau kitanya nggak kaya. Pinter nih nggak kaya nggak bisa ngasih motivasi orang lain. Jadi kitanya kayain dulu diri sendiri, lalu kita bisa motivasiin keluarga kita dan orang lain.
Ya, kita jangan banyak ngomong kalau kitanya belum kaya. Bikin kaya diri sendiri dulu. Kalau kita bisa nolong diri sendiri, pasti bisa nolong orang lain. Nih, makanya saya ngomong nih, kita ini nggak bisa ngerubah orang lain. Bener, kita itu nggak bisa ngerubah orang lain. Karena orang lain milik Allah. Yang kita bisa rubah dari diri kita sendiri. Tapi kita ngerubah diri sendiri bisa nggak? Bisa. Kita juga nggak bisa ngerubah suami sama istri kita. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau rubah kitanya jadi baik, sehingga istri jadi baik, itu bisa. Tapi kitanya bangor, ngerubah istri nggak akan bisa. Ya, ngerubah suami, tapi ibunya bangor, nggak akan bisa. Tapi kalau kita ngerubah diri sendiri nih, kita mau jadi kaya, itu ngerubah orang lain jadi kaya bisa. Nah, makanya dari sekarang introspeksi diri, rubah diri sendiri, minta sama Allah bantu, karena Allah yang bisa ngerubah diri kita. Dan bisa ngerubah bantu orang lain. Karena sejatinya, nggak ada Bapak Ibu semua di sini kecuali atas kehendak Allah. Nah, bismillah, kita akan berjuang bareng-bareng di Sahara. Dari mulai besok sampai nanti selepas Ramadan, Lebaran, Syawal, sampai ketemu Ramadan tahun depan. Ya, kita optimis Ramadan tahun ke depan kita ketemu lagi dengan versi Bapak Ibu semua naik Pajero semua ke sininya, bisa punya rumah masing-masing. Mungkin undangannya bukan di sini lagi, tapi di rumah Bapak Ibu semua. Siap nggak? Kalau yang nggak yakin berarti nggak punya Allah. Kalau yang yakin Ramadan tahun depan punya Pajero, punya rumah, berarti Bapak Ibu semua punya Allah. Yakin ya? Tahun depan saya yang diundang, giliran 30 hari ke rumah Bapak Ibu masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.